Hai, saya Tegar Prajaksa. Senang sekali saya kembali bisa berbagi pada Anda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin share tentang Arthur D. Little Matrix atau ADL Matrix yang ditemukan oleh Arthur D. Little. Matrix ini akan membuat Anda bisa mengidentifikasi kematangan pasar dan posisi persaingan Anda. Yuk kita identifikasi kematangan pasar bisnis Anda terlebih dahulu. Ada 4 kematangan pasar, yaitu embrio, bertumbuh, matang, dan menua. Level embrio artinya adalah level bisnis yang baru, di mana Anda mengenalkan produk atau jasa yang baru, benar-benar baru. Tidak ada lagi di market yang bisa meniru karena masih baru banget. Tahap pengenalan ditandai dengan pertumbuhan pasar yang sangat cepat, sangat sedikit persaingan, teknologi baru dan harga jual tinggi atau mahal ya. Namanya juga masih baru ya, wajar. Nah, kematangan kedua adalah ketika produk atau jasa Anda mulai bertumbuh levelnya. Pasarnya terus menguat, penjualan mulai meningkat, dan ini dia, mulai muncul beberapa pesaing ya. Mulai ada 1-2 kompetitor yang muncul. Oke, dan perusahaan mulai mengenalkan produk-produk baru lagi. Nah, karena sudah mulai muncul kompetitor kan, jadi Anda untuk bisa mengalahkan kompetitor atau memenangkan kompetisi, Anda harus mulai memunculkan beberapa produk baru. Nah, yang ketiga, matang. Kalau pasar Anda matang, ini sudah mulai banyak nih kompetitornya ya. Kompetisinya udah mulai ketat nih. Pasarnya stabil, punya pelanggan setia biasanya, jadi sudah mulai punya customer base. Ada banyak pesaing, mulai memiliki pembeda dan karakteristik dari pesaingnya. Tentu saja karena pesaingnya banyak, Anda mulai mencari diferensiasi nih ya. Anda sudah mulai mencari Anda mau bermain ke arah mana, mana yang mau Anda fokuskan. Harganya mulai menurun nih karena mulai terjadi persaingan harga biasanya kalau udah di sini ya. Dan level yang keempat adalah level yang udah menua kematangan pasarnya. Permintaan mulai menurun, perusahaan-perusahaan mulai meninggalkan pasar. Biayanya terlalu tinggi atau terlalu mahal untuk dipertahankan karena marketnya atau pasarnya udah mulai jenuh. Pesaing mulai menghilang perlahan, satu persatu mulai menghilang, mulai mengganti model bisnisnya atau memilih bersatu bekerja sama karena cost-nya terlalu besar banget. Market udah mulai meninggalkan produk atau jasa itu, ya. Jadi produknya sudah mulai terdisruption ya. Artinya sudah mulai terganggu produknya. Ya kayak misalkan sekarang kalau Gojek muncul, ojek konvensional sudah mulai mengalami penurunan permintaan, oke? Teknologi yang baru muncul, pasti yang lama sudah akan menua. Nah, jangan khawatir kalau bisnis Anda sudah mulai di posisi menua, seharusnya Anda bisa bergabung, bersatu, atau mungkin Anda berinovasi sehingga bisnis Anda menjadi embrio kembali. Oke, kemudian posisi dalam persaingan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dominasi, kuat, sedang, dapat dipertahankan, dan lemah. Pasar dominasi ini adalah pasar di mana Anda memonopoli. Kalau beli produk atau jasa itu hanya Anda yang menyediakan. Ya jarang ada dong ya tentunya ya. Dan biasanya berumur pendek. Nggak bisa 100% juga. Mungkin kita bisa menguasai 80% pasar, tidak 100%. Sedikit kompetisi, kalau memang ada ya biasanya bawa produk baru ke pasar atau reputasinya sudah sangat kuat di pasar. Contohnya nih, Pertamina, Microsoft, Google. Perhatikan, Pertamina kalau kita beli bahan bakar di negara kita ya masih dikuasai oleh Pertamina. Meskipun ada Shell, ada Total mungkin, tapi Pertamina masih menguasai. Microsoft juga kalau kita memakai komputer, rata-rata operating systemnya masih dikuasai oleh Microsoft. Begitu pula dengan search engine. Yang jelas, ya mayoritas market di dunia menggunakan Google ya. Nah, kuat. Persaingan kuat, pangsa pasar kuat dan stabil, tidak peduli apa yang dilakukan oleh pesaing. Jadi biasanya nih, ini kuat, ada dua perusahaan yang kuat biasanya, kalau nggak A, B gitu. Jadi kita ditawarkan dua pilihan perusahaan yang mendominasi, persaingan ketat banget. Contoh kayak Apple sama Samsung tuh ya. Ketat banget smartphone Apple sama Samsung. Orang kalau nggak milih iPhone, ya dia pilih Samsung, flagshipnya Samsung. Indomart atau Alfamart nih. Nah, terus kemudian apa? Intel dan AMD. Wah, sangat kuat sekali posisinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah persaingan sedang. Bisnis Anda mulai menikmati keunggulan kompetitif di segmen tertentu dari market. Anda sudah mulai bermain segmen tertentu. Ada banyak pesaing dengan kekuatan yang sama dan Anda harus bekerja untuk mempertahankan keunggulan Anda. Jadi
posisi persaingannya masih sama tapi nggak ada yang gede gitu. Nah nih ya, tidak ada pemain global yang menguasai. Masih posisinya dan kompetensinya masih sama lah, sejajar lah ya. Contoh kayak misalkan kita nggak bisa bedain kan Oppo, Vivo, Asus, Lenovo. Tapi masing-masing brand ini memiliki kelebihan sendiri-sendiri gitu. Ya, memiliki segmen pasar sendiri-sendiri gitu. Jadi keunggulannya sama, harganya sama, gitu kan, sedang posisinya. Jadi ada banyak banget ya. Kemudian ada yang dapat dipertahankan. Nah, ini posisi Anda di keseluruhan pasar mulai kecil nih ya. Pangsa pasar berdasarkan pada segmentasi khusus, bergantung pada lokasi tertentu atau produknya mungkin sudah mulai untuk orang-orang tertentu. Ya, pesaing yang kuat mulai nyalip pangsa pasar Anda dengan membangun produk mereka dengan menentukan keunggulan kompetitif yang jelas. Contohnya BlackBerry. BlackBerry saat ini ya masih bisa dipertahankan. Cuma posisinya persaingannya tidak kuat ya, masih sangat sudah mulai mau melemah. Bisa dipertahankan lah tapi ya. Khusus orang-orang khusus yang pakai BlackBerry ya. Mungkin yang ngefans dengan BlackBerry, pengguna BlackBerry khusus, atau mungkin pebisnis yang dia nggak begitu suka dengan entertainment. Jadi dia sudah mulai mengetahui niche-nya kemana. Nah, ada posisi persaingan lemah, yaitu perusahaan yang mulai mengalami kerugian terus-menerus, keuntungannya sudah mulai kecil sekali, pangsa pasar melemah dan jenuh. Ya contohnya kayak Nokia ya saat ini ya. Pangsa pasarnya sudah sangat lemah sekali. Ya mau nggak mau ini harus berinovasi sehingga bisa menjadi minimal sedang atau kuat ya. Kalau bisa menciptakan satu produk baru yang mendominasi, ya syukur gitu ya. Nah, gimana sekarang matriksnya? Kita lihat. Kalau kematangan Anda embrio dan posisi persaingannya dominasi, ya Anda harus all out, investasi lebih berani, keluarkan dana Anda, ya kan, energi Anda, tenaga Anda untuk memperluas jangkauan Anda lagi dan membuat barrier ya, membuat penghadang sehingga kompetitor nggak bisa masuk lagi nih udah. Karena Anda embrio dan dominasi, ya. Terus kemudian kalau pasar Anda menua, ya, terus lemah, ya Anda harus abandon. Anda harus tinggalkan market itu. Anda harus cari inovasi baru. Anda harus mulai melakukan inovasi untuk merubah bisnis Anda minimal ke pasar embrio dan sedang sehingga Anda bisa kuasai pasar khusus ya. Bagaimana kalau bisnis Anda kematangannya menua tapi mendominasi? Pasarnya udah tua gitu kan. Teknologinya udah usang tapi mendominasi. Satu-satunya yang melayani, menyediakan Anda, ya Anda tinggal bertahan aja udah. Anda bertahan aja. Nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko. Karena Anda mendominasi. Selama masih mendominasi, it's okay. Tapi, kalau ternyata pasarnya menua, sedangkan kompetisinya adalah bertahan atau sedang, nah kalau bertahan Anda tinggalkan bisnis Anda, jual aset. Kalau sedang, mulai pangkas biaya, perlahan keluar dari pasar. Kenapa? Kalau di sini Anda harus mulai meninggalkan pasar Anda karena ini red zone ya, red zone, aging dan weak, non viable and tenable ya, favorable tapi aging nih. Nah, ini Anda harus mulai leave the market ya, udah mulai harus keluar. So, silakan Anda sesuaikan. Kalau bisnis Anda matang dan sedang, ya jaga pelayanan Anda, minimalisir investasi baru. Jadi kalau mau investasi harus hati-hati, fokus ke diferensiasi dong ya. Karena apa? Persaingannya sedang, pasarnya matang produknya, maka Anda harus jaga pelayanan servis Anda. Silakan Anda sesuaikan dengan bisnis Anda, posisi bisnis Anda ada di mana, kematangannya dan persaingannya di mana, lalu Anda lihat matriknya di sini sehingga Anda bisa menyesuaikan fokus perusahaan Anda geraknya ke arah mana. Semoga bisa bermanfaat apa yang bisa saya share sama Anda. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut tentang dunia bisnis dan marketing, silakan Anda follow Facebook saya atau saya jika masih memungkinkan, atau follow Instagram saya di @tegarprajaksa, atau visit website saya untuk jadwal training terdekat di www.seminarjatim.com. Terima kasih banyak, saya Tegar Prajaksa, salam sakti.